ada tapi. Hai Sarah. Oke, selamat malam semuanya. Senang banget udah ada yang join. Insight Psikologi juga udah join. Aku langsung add aja ya teman-teman ya, dari Insight Psikologi. Belum. Halo, lagi Halo. Madina. Ketemu lagi Mbak Anissa. Suaraku cukup jelas, Kak. Alhamdulillah. Jelas. Sorry ya, nih Ya, agak-agak terlambat teman-teman semuanya. Mbak Anissa, bentar nih. terjadi permasalahan teknis. Jadi aku juga Ya, agak salah deg-degan. itu. Aku kok ini belum live ya? Aku yang salah, Kak? Enggak. Oke, aku menyapa dulu semuanya tadi karena aku sama sekali belum menyapa Mbak. Karena Yes. itu tadi buru-buru gimana cara supaya bisa masuk. Aku langsung add aja Mbak Anissa. Selamat malam teman-teman semuanya. Senang sekali yang udah bergabung. Aku hari ini hari Jumat malam. Untuk sebagian orang mungkin besok hari libur, senangnya. Bisa agak rileks ya teman-teman ya. Kita akan membicarakan hal yang agak berat. Agak berat di hati. Betul. Nggak pernah enak gitu ya ngomongin ini tuh. Iya, betul. Tapi teman-teman, kita udah ada Insight Psikologi yang akan nemenin kita ngebahas ini semua. Buat teman-teman yang baru pertama kali join dan baru pertama kali berhubungan dengan Demi Kita, perkenalkan, saya Dinar dari Demi Kita. Kami adalah sebuah tempat belajar, sebuah platform yang memang kita kembangkan untuk membantu siapapun belajar mengenai isu-isu keluarga, pembangunan keluarga, hubungan, mengenali diri dan pasangan. Karena berkeluarga itu ternyata butuh ilmunya, dan kami juga menyadari bahwa ada ini lucu ya Mbak Anissa ya, di saat ada banyak sekali sumber informasi, sebenarnya itu udah bukan masalah lagi untuk mendapatkan informasi, tapi kita juga belum tentu akurasinya meningkat gitu, karena dan mungkin juga belum tentu itu memperkaya kita dalam mengambil sebuah sikap atau keputusan, karena kita bingung saking banyaknya, yang mana yang harus saya dengerin, yang mana yang harus saya percayakan gitu. Jadi oleh karena itu Demi Kita sengaja memang ngebangun ini supaya orang-orang itu bisa belajar dari ahlinya langsung, dan juga kita kurasi dengan cara yang enak, yang nyaman, dan ringan lah, walaupun mungkin topiknya topik-topik berat gitu ya. Kayak teman-teman mungkin yang pernah ikutan sebelumnya tahu kita pernah ngebahas tentang pengelolaan keuangan, kita pernah ngebahas tentang pengelolaan emosi, tentang membesarkan anak, dan seterusnya. Jadi banyak sekali, silahkan aja ke demikita.id untuk melihat berbagai macam topik-topik belajar yang sudah kita kembangkan. Mbak Nisa tahu nggak sih, kemarin itu kan kita sempat punya trouble tuh dengan platform kita. Tapi alhamdulillah sekarang udah oke lagi. Tapi kalau teman-teman ada yang ngalamin masalah, silahkan kontak langsung ya. Dan itu tentang Demi Kita. Sekarang aku juga ingin memperkenalkan Insight Psikologi, teman belajar kita malam ini. Insight Psikologi adalah sebuah layanan psikologi, sebuah fasilitas tempat teman-teman bisa mendapatkan layanan psikologi, baik dari masa untuk remaja ya, layanan remaja, layanan anak, layanan orang dewasa, bahkan sampai layanan lansia. Jadi ini menarik loh, karena nggak semua orang menyadari bahwa mungkin aja ketika orang tua kita sudah memasuki usia lansia, mereka juga mungkin butuh ada permasalahan-permasalahan yang membutuhkan expert di bidang psikologi. Jadi silahkan ke Insight Psikologi.
ada juga buat tes kembang, penelusuran minat bakat, dan layanan terapi. Sekarang ini, malam ini kita sudah ada Mbak Anissa Krisanti, ya. Betul. Beliau adalah psikolog, S1 dari Universitas Indonesia, S2-nya juga dari Universitas Indonesia, dan beliau punya fokus di bidang pengembangan orang dewasa, kemudian pernikahan dan relasi pribadi, depresi, dan kecemasan dewasa, serta juga pemulihan pasca trauma. Ini makin lama makin berat ya, Mbak? Aku jangan nanti topiknya jangan makin serius ya. Iya, aduh awalnya masih oke, pengembangan diri dewasa, kok makin ke bawah makin berat ya. Oke. Nah, sip lah, untuk perkenalan udah ya teman-teman semuanya. Kita akan bicara soal perselingkuhan nih, Mbak. Ini tuh aduh berat banget ya. Aku tadi tuh share sama beberapa teman kan. Kalau ada waktu join ya gitu kan. Terus mereka ngebalesnya ngeri banget gitu. Takut. Topiknya kok serem gitu. Tapi ya memang siapa sih yang pengen ya, cuman itu terjadi gitu. Jadi aku pengen ngebahas lebih lanjut. Kita punya judul itu sebenarnya kan hilaf atau bakat. Gitu. Jadi itu tuh secara nggak langsung mau bilang gini, karena banyak juga yang berpendapat bahwa kalau udah pernah ketahuan selingkuh pasti selingkuh lagi, udah nggak bisa dipercaya lagi gitu kan. Jadi kita mau ngebahas itu dari latar dari pendapat seorang psikolog. Tapi sebelum nyampe ke situ, yuk kita bahas dulu nih Mbak. Sebenarnya kalau menurut Mbak Anissa, definisi selingkuh itu apa sih? Apa itu selingkuh? Selingkuh itu adalah ketika seseorang, ini dalam pernikahan ya Mbak? Atau dalam any kind of, maksudnya kalau dalam dalam komitmen apapun gitu ya. Ketika belum nikah maupun sudah menikah gitu, tapi misalnya pacaran gitu juga ya. Buat saya selingkuh itu ketika yaitu sudah ada pelanggaran komitmen kali ya gitu, ketika ya harusnya kan dua orang nih komitmennya gitu, tapi salah satunya atau dua-duanya gitu ya ternyata punya ketertarikan, punya dan itu udah action ya. Kalau ketertarikan misalnya ngelihat wah ganteng tuh gitu, tapi nggak ada actionnya, ya menurut saya manusiawi aja gitu ya. Maksudnya mungkin bapak ibu di sini gitu ya yang join seneng sama boyband Korea gitu misalnya. Itu kan punya dirimu deh. Aku nggak suka boyband Korea, nggak tahu itu mukanya nggak bisa dibedain. Tapi maksudnya kita punya ketertarikan sama orang itu kan wajar gitu. Tapi ketika sudah ada action yang lebih jauh, yang akhirnya kita bandingkan dengan pasangan kita gitu ya, orang ini kita bandingkan dengan pasangan kita, terus kok dia kayaknya lebih ini, lebih itu, lebih ini, lebih itu, dan ditindaklanjuti gitu ya, sehingga ada komitmen yang enggak apa ya bahasanya ya, jadi hubungan kita sama pasangan kita tuh ya jadi terganggu gitu ya karena ada kehadiran orang lain ini gitu. Oke, jadi aku nangkep di situ garis bawahnya adalah adanya semacam pelanggaran komitmen gitu ya. Pelanggaran komitmen, kesepakatan bersama, dan itu mengganggu relationship-nya. Kira-kira kita bisa ambil definisi operasionalnya selingkuh tuh kira-kira lebih itulah gitu ya. Sudah ada penyelewengan dari komitmen pertama. Kalau menurut Mbak Anissa, berarti ada kayak bukan tidak ada nggak sih tipe-tipe selingkuh ini? Oh ini selingkuh tipe ringan ya. Ini medium gitu. Susah ya.
Ini karetnya Ketemu nggak sih? satu, ini karetnya dua gitu ya kalau Ini gado-gado. karet satu, karet dua gitu, karet gelas. Ah, kalau buat saya ya berat ya mungkin kayak gimana ya? Ada selingkuh yang mungkin apa namanya sekedar gitu ya, chatting aja gitu ya. Tapi belum tentu itu ringan juga loh gitu. Kalau intensitas chatnya eh, tinggi, terus habis itu ikatan emosionalnya juga tinggi gitu. Jadi bisa aja itu walaupun kesannya cuma chat aja, bisa aja itu berat gitu. Ada orang-orang yang sorry to say misalnya jajan gitu ya. Eh, apa namanya selingkuh fisik gitu ya. Tapi ya one night stand gitu. Nah, itu kayaknya subjektif ya tiap orang Mbak gitu. Buat satu orang ya udahlah dia one night stand doang gitu ya. Nggak terus-terusan dengan orang yang sama misalnya gitu. Ada orang yang menganggap bahwa itu ringan, tapi ada orang yang nggak bisa tolerir itu sama sekali gitu Mbak. Jadi aku rasa berat atau ringan itu bisa jadi subjektif juga buat setiap orang gitu ya. Ada orang yang nggak bisa tolerir sama sekali, ada yang orang orang yang ya udahlah dia chatting doang gitu ya, cepet deh aku maafin dia. Tapi ada yang merasa bahwa chatting juga kalau misalnya deep banget gitu ya relationship-nya yang diomongin terus intensitasnya tinggi, itu juga dianggap ya nggak bisa dianggap ringan juga gitu loh. Jadi Iya. mungkin itu lebih subjektif kali ya buat setiap orang gitu ya. Bahkan uh, apa namanya buat buat pasangan ini juga bisa beda gitu ya. Si pelaku bilang itu aku cuma gitu doang kok, si korban bilang ya nggak gitu doang lah gitu ya. Jadi bisa juga beda persepsinya tuh gitu. Oke, jadi nggak perlu juga kita paksain mencari apa semacam standar baku ya. Biar bagaimanapun buat seseorang yang pernah mengalami pasangannya berselingkuh itu bukan sesuatu yang mudah aku rasa ya gitu. Jadi khawatirnya kalau kita bilang itu kan selingkuhnya ringan, oh kita jadinya kayak nggak memvalidasi dong ya gitu apa yang dirasakan oleh Betul, si korban ini gitu. betul, betul. Eh, apa sih Mbak faktor-faktor yang bisa memicu perselingkuhan dalam suatu hubungan? Hmm, banyak banget sih. Sebenarnya selingkuh itu nggak ujuk-ujuk gitu Mbak, gitu ya. Hmm. Jadi biasanya memang Hmm. itu ada prosesnya sampai seseorang memutuskan untuk berselingkuh gitu. Hmm. Biasanya karena kalau yang aku temui di lapangan, maksudnya kasus-kasus yang aku hadapi gitu ya, ada eh, orang-orang yang berselingkuh karena komunikasi di rumah tangganya nggak lancar gitu ya. Oke. Jadi ngerasa bahwa pasangan saya nggak dengerin saya gitu ya misalnya gitu. Saya pengen ini pengen itu tapi kok kayaknya dia tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius gitu. Ada orang lain yang lebih care sama saya gitu ya. Hmm. Misalnya, kok dia tahu banget sih yang saya butuhkan gitu ya. Misalnya saya cerita didengerin. Nah, itu bisa. Atau misalnya ada apa namanya ya, ketidakpuasan hubungan hubungan suami istri gitu Hmm. ya, secara seksual misalnya. Jadi cari di tempat lain. Ada juga karena misalnya eh, apa namanya tuh ada orang-orang yang memang suka uh, seek for excitement gitu. Jadi seru aja gitu ya. Kalau nikah kan kayaknya kalau nikah tuh ya udah gitu ya monoton aja. Nah, ketika dia punya hubungan lain di luar pernikahan atau hubungan resminya dia gitu. Ini seru nih gitu. Hmm. Atau ada orang-orang yang butuh validasi gitu, Mbak. Jadi ada juga kasus-kasus di mana aku melihat bahwa pasangan ini berselingkuh karena sama pasangannya tuh nggak merasa dihargai gitu. Nggak merasa Hmm. dihargai, jadi ada orang lain yang menghargai dia Ya, gitu ya. Oh ya. sama si ini aku dianggap hebat, sama si ini aku dianggap ganteng. Kok dia ngebutuhin aku banget gitu. Sementara istriku atau suamiku kok kayaknya nggak butuh aku ya, sementara dia butuh aku gitu ya. Hmm. Gitu. Jadi
Beragam banget sih ininya ya Mbak. Ada orang-orang yang emang kontrol dirinya lemah aja gitu. Jadi kan kalau misalnya kita sudah tahu kita punya pasangan resmi, kita punya komitmen gitu ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengendalikan diri gitu ya. Walaupun naksir, lucu, cakep, ganteng gitu ya. Tapi kita karena kita punya kontrol diri yang baik, kita nggak menindaklanjuti itu gitu. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa mengantisipasi aja gitu ya bahwa oh kalau efeknya ini loh kalau aku melakukan perselingkuhan nanti ke depannya efeknya akan panjang gitu. Nah itu ada orang-orang yang nggak bisa berpikir jernih akan efek-efek selanjutnya gitu. Ada juga yang menarik tuh orang berselingkuh untuk uh, apa ya menghindari pain gitu ya. Jadi dari misalnya aduh repot ya di kalau udah nikah punya anak gitu gitu ya misalnya harus mikirin ini mikirin itu gitu sementara ada hubungan lain yang mungkin kesannya lebih nggak beresiko gitu ya udah kalau gue nggak suka gue bisa tinggalin karena gue nggak ada apa-apa nih gitu tapi dia mendapat kepuasan di hubungan di luar pernikahan itu gitu ya atau di luar hubungan resminya itu gitu Mbak jadi macem-macem banget gitu ya hal yang bisa menyebabkan seseorang itu memutuskan untuk berselingkuh gitu. Itu kalau aku dengerin dari penjelasan Mbak Anissa tadi ya, itu tuh boleh dibilang lebih dari setengahnya loh itu alasan-alasannya itu ada faktor psikologis di dalamnya nggak sih kayak kebutuhan gitu ya, seeking for excitement, emang kontrol diri lemah itu kan sebenarnya ada bagian-bagian kayak misalnya mungkin dalam konteks misalnya kontrol diri lemah ya itu tuh kayak memang ada fase perkembangan yang nggak tuntas betul nggak tuntas ya betul kalau dewasa kan ya beda lah kalau misalnya kayak anak kecil harus dapat sesuatu gitu kan bisa tantrum bisa kalau kita ya orang dewasa diharapkan itu kan tadi bisa mengelola keinginannya ya mas jadi kayaknya gitu ya kalau bahasa psikologi kan sebenarnya kayak gitu ya berarti kan itu kayak fase perkembangan apa itu mbak mental yang tidak selesai gitu ketika remaja ketika dewasa muda mungkin sebelum dia menikah atau masuk ke dalam komitmen yang lebih tapi berarti memang kalau ini sifatnya adalah psikologis juga itu sesuatu yang bisa diterapi dong ya berarti bisa ya nggak sih harusnya ya bisa dong kalau aku sih melihat gitu ya gini kan judulnya hilaf apa bakat gitu ya mau hilaf mau bakat menurutku kedua apapun alasannya gitu ya karena dia aduh nggak pikir panjang terus selingkuh aja atau memang ada faktor-faktor yang lebih mendasar gitu ya yang menyebabkan dia berselingkuh keduanya menurutku bisa sama-sama bisa diterapi gitu tapi kalau misalnya kita pakai istilah bakat berarti kan mungkin treatmentnya harus lebih jangka panjang karena yang digali mungkin jadi lebih banyak gitu Mbak. Apakah misalnya yaitu apakah misalnya faktor parenting orang tuanya di masa lalu gitu misalnya atau dia juga pernah punya trauma juga gitu ya di masa lalu yang bikin dia apa namanya membuat perselingkuhan itu menjadi jalan keluar misalnya kayak gitu. Jadi menurutku bisa banget sih karena beberapa klienku aku sarankan untuk terapi akhirnya gitu karena aku menemukan bahwa ibaratnya gini ya orang berselingkuh tuh kayak nemu minuman dingin gitu ya di tengah cuaca panas gitu tapi sebenarnya apa namanya kehausannya itu bukan karena cuaca panasnya aja gitu tapi mungkin ada masalah-masalah lain gitu ya secara medis let's say gitu jadi minuman dingin tuh cuma sementara aja sebenarnya gitu ya obatnya yang sebenarnya itu ya mesti dilihat lagi gitu secara lebih dalam apa sih yang membuat dia memutuskan untuk itu karena biasanya juga ada benang merahnya tuh Mbak gitu antara perilaku dia berselingkuh dengan pengambilan keputusan lain di area lain kehidupannya gitu. Oh gitu ya.
biasanya aku bisa melihat suka nemu gitu ya. Oh, di sini dia selingkuh. Terus nanti di pekerjaan kok dia nggak pernah komit, misalnya. Sering banget keluar masuk kerja, misalnya gitu ya. Nanti hubungan sama orang tuanya kayak gimana gitu, itu biasanya jadi nggak cuma di satu areanya aja gitu ya. Kita bisa narik ke benang merah di area-area lainnya gitu. Iya, iya, iya. Berarti iya, ya aku rasa itu tadi udah menjawab banget ya, sesuai dengan judul kita pada malam ini gitu. Bakat atau hilaf, apapun itu sebenarnya memang ada proses yang dibutuhkan untuk digali akar masalah apa, sehingga treatmentnya memang disesuaikan dengan ininya ya, maksudnya ya kalau hilaf mungkin lebih ringan gitu ya. Tapi kalau pola yang berulang ya berarti memang ada sesuatu psikologi si orang itu yang memang harus diselesaikan dulu gitu ya. Nah, kalau dari pandangannya Mbak Anissa sebagai pasangan yang menghadapi pasangan yang seperti itu gitu ya, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi kondisi tersebut? Oke, sebagai pasangan dari orang yang berselingkuh nih ya. Jadi yang diselingkuhin. Nah, yang diselingkuhin. Mau ngomong korban kayaknya sedih banget gitu ya, ngomong korban. Tapi sebagai orang yang diselingkuhin. Pertama, ketika pasangan kita berselingkuh, itu bisa dibilang itu pengalaman traumatis juga. Gitu ya. Betul. Dan dan mau nggak mau pasti kita jadi alarmnya nyala terus gitu ya. Jadi nanti ngelihat pasangan kita ngelihat handphone, nih pasti dia lagi chatting nih. Padahal belum tentu lagi chatting sama orang itu misalnya. Atau kok dia pergi ke hotel ini gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya. Bisa aja dia ada lunch meeting gitu di hotel itu kayak gitu ya. Jadi alarmnya nyala terus tuh gitu. Tapi masalahnya alarmnya tuh salah tangkep gitu ya Mbak. Ibarat mobil setelan alarmnya tuh kekencengan gitu ya. Jadinya kucing lewat aja dia bunyi gitu ya. Padahal itu bukan ancaman gitu ya, tapi dianggap jadi ancaman gitu. Itu kan salah satu respon trauma juga ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Yang pertama kita harus sadari dulu gitu ya bahwa ya ini kayaknya saya trauma nih karena pasangan saya berselingkuh gitu. Kedua, kita misalnya nih mau mengusahakan supaya hubungan ini memperbaiki hubungan inilah gitu ya. Nah, itu ya berarti menurutku harus ada komitmen juga gitu ya dari kedua belah pihak. Si pelaku perselingkuhan ini harus komit minta maaf gitu ya dengan tidak mengulangi lagi gitu ya, dengan memperbaiki sikapnya ke pasangannya gitu ya, atau bahkan ya ikut ke sesi-sesi konseling untuk cari tahu sebenarnya akar masalahnya di mana. Nah, untuk si orang yang diselingkuhin ini ya dia juga harus komit memaafkan gitu. Karena kalau misalnya pasangannya udah minta maaf, udah menunjukkan itikat baik gitu ya dengan tidak mengulangi dan sebagainya, tapi si korban ini nggak mau memaafkan, nggak mau terbuka, nggak mau self healing, nggak mau ikut sesi-sesi konsul atau terapi, ya udah gitu ya, nggak akan kemana-mana juga gitu. Jadi dia menempatkan diri jadi korban, dia nyalahin terus, tapi dia nggak move on juga gitu. Akhirnya ya mungkin hubungannya jadi nggak bisa diselamatkan juga gitu. Jadi menyikapinya gimana ya? Pertama siap untuk maafin gitu ya, dan menjalani proses memaafkan itu gitu ya, entah dengan bantuan profesional atau dengan cara-cara yang mungkin cocok buat dia gitu, buat healing gitu. Misalnya ada orang-orang yang jadi aku mau rajin olahraga gitu ya untuk rilis semua emosinya gitu. Aku mau ikut kelas apa, breathing exercise dan sebagainya gitu. Jadi jadi pasca perselingkuhan itu ya recovery-nya tuh bukan diserahkan ke orang yang melakukan saja gitu ya, tapi orang yang diperlakukan demikian itu juga
kalau dia komit mau memperbaiki hubungan ini, dianya juga harus ya self healing itu tadi gitu ya. Betul. Dan mungkin itu yang sering kali suka terlewat ya Mbak ya. Maksudnya gini, ya karena tidak disadari bahwa sebagai ya aku jadi kita sepakat ya menghindari kata korban ya. Iya. Tapi yang diselingkuhin juga ada trauma yang harus diselesaikan gitu ya. Maksudnya kayak tadi tuh kayak kata Mbak Anissa bilang tadi, kayak ibarat kata alarm mobil terlalu kenceng gitu kan. Sebenarnya bukan yang mau lewat-lewat mobil kita gitu ya, tapi kucing doang gitu ya misalnya, tapi wah gitu, alarmnya udah bunyi. Nah, itu memang akan mengganggu hubungan sih, bener sih. Karena yang satu pihak mungkin akan, apalagi kalau dasar selingkuhnya tuh awalnya gara-gara komunikasi nggak lancar gitu ya. Yes. Makin-makin lah itu ya. Apa namanya, iya. Yang satu akan merasa tidak dihargai, aku udah berusaha, bla 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 gitu. Ya, ya sih, make sense sih. Dan aku suka deh pendapat Mbak tadi yang disampaikan oleh Mbak Anissa mengenai menyadari bahwa dirinya itu juga butuh healing, kemudian mencari cara secara proaktif apa nih proses rilisnya itu ya, healingnya itu, dan mungkin itu sangat individual gitu ya. Jadi ya aku mau cari tenaga kesehatan gitu kan, langsung konseling dan sebagainya, tapi ada yang aku mungkin mau tadi meditasi atau olahraga atau apapun caranya, cari cara yang memang works for you gitu ya. Dan itu works for you belum tentu works buat orang lain, nggak masalah, itu sangat ini sangat individual. Aku tuh ada beberapa pertanyaan Mbak, cuman teman-teman nanti kalau saya salah mengartikan pertanyaannya mohon bisa dijelaskan lagi ya. Tadi mana ya, tadi di atas tuh Mbak. Ada satu dari Osbook yang nanya, ini biasanya ada pengaruh sama orang tua nggak sih kalau orang tuanya? Keturunan gitu ya. Ada yang nanya soal itu. Ya mungkin dulu ya Mbak ya, aku sambil nyari yang satu lagi tadi, yang aku kurang paham pertanyaannya tadi. Apakah itu ada faktor keturunan? Keturunan. Sebenarnya lebih modeling sih. Lebih ke arah modeling daripada keturunan ya. Jadi itu sesuatu yang perilaku yang dipelajari dalam keluarga gitu. Jadi kan kalau kita sebagai anak gitu ya, role model pertama yang kita lihat berkaitan dengan hubungan suami istri itu kan bapak ibu kita gitu. Jadi kalau misalnya anak ini secara nggak langsung merekam gitu ya, oh kalau nggak happy di pernikahan selingkuh aja gitu ya, itu bisa loh gitu ya, secara nggak sadar itu kita serap gitu ya, dan kemudian akhirnya kita punya atau anaknya jadi punya kecenderungan seperti itu, tapi bukan genetis sih gitu. Kalau banyak permasalahan psikologis sebenarnya akhirnya pengaruh lingkungan, pola asuh gitu ya. Jadi kalau misalnya pun ini kita bilang ada genetik gitu ya, gen itu biasanya perannya nggak terlalu besar gitu. Selama lingkungannya aman, role modelnya juga aman-aman aja, biasanya sih enggak sih. Jadi mungkin kalau dibilang genetik saya enggak setuju gitu ya, lebih ke model aja sih. Betul. Itu make sense. Maksudnya memang beberapa teman tadi ada yang kayak gitu ya, bilang kayaknya ada polanya ya gitu. Kalau kakaknya juga dulu selingkuh, adiknya juga selingkuh gitu ya. Tapi ya memang karena saya tinggal satu rumah gitu kan, jadi satu gitu. Menarik sih Mbak. Karena gini ya, apalagi kalau misalnya selain dari dia punya masalah role model, tapi mungkin dia tadi salah satu contohnya misalnya ada pengen ada, atau tadi kontrol diri lemah gitu ya, gara-gara itu, atau gara-gara punya kebutuhan untuk divalidasi, ya mungkin karena waktu kecilnya juga dia tidak mendapatkan validasi dari orang tuanya. Orang tuanya juga dulu nggak pernah mendapatkan validasi dari eyangnya, misalnya kayak gitu ya. Seakan-akan kayak genetik, tapi sebenarnya lebih ke pola-pola perilaku di rumah yang ya tadi ya, ada luka-luka batin yang nggak selesai. You repeat what you don't repair. Yes, betul sekali.
Ada pertanyaan Mbak, apakah selingkuh itu sama dengan istilah back burner? Back Back burner aku burner. ya, Baru denger aku juga. Nah, boleh nih Mbak jelasin lagi ya di bawah ya, back burner itu Uh-uh. maksudnya aku juga baru dengar. Aku Uh-uh. baru dengar. Oke, di Backstabber atas aku tahu ya, kalau back burner nggak pernah denger. aku juga tahu kalau backstabber. Nggak mau kalah gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tadi ya aku. Bagaimana sih biasanya pola hubungan lain yang cenderung ada pada orang yang selingkuh? Ini mungkin maksudnya tadi yang tadi kayak benang merah itu ya, Mbak. Maksudnya kayak pola pola dengan teman, pola dengan kantor, apa kayak gitu ya. Terus polanya gimana sih dengan orang yang punya kecenderungan selingkuh gitu kali ya pertanyaannya. Kalau aku salah tolong dikoreksi ya. Iya Maksudnya bisa boleh bisa komen. loh. Tapi Coba pola. gitu. Sebenarnya sih, bagaimana pola hubungan lain yang cenderung ada pada orang yang Selingkuh. selingkuh. Nah, karena tiap kasus ini beda-beda ya, mungkin nggak bisa dipukul rata juga gitu ya. Waktu itu aku menemukan polanya ya karena di kasus itu gitu, tapi nggak bisa aku aplikasikan ke kasus lain gitu ya. Jadi pada waktu itu yang aku temukan adalah, oh gini, ayah ibunya, orang ini, si pelaku perselingkuhan ini dimanja banget gitu ya sama orang tuanya, sehingga apa-apa tuh gampang buat dia gitu ya. Begitu menghadapi kehidupan pernikahan yang nggak gampang gitu ya, kan nggak ada yang nolongin dia lagi secara instan gitu. Sementara Iya. dulu gampang banget dia dapat pertolongan, mungkin langsung take over, minta apa butuh apa langsung dapat gitu ya. Begitu masuk ke dunia pernikahan di mana dia harus survive sendiri gitu ya, apalagi harus jadi kepala keluarga gitu ya, ya kan nggak gampang gitu. Nah itu dia nggak bisa tuh, nggak bisa handle kerumitannya, nggak bisa handle ke ke keribetannya gitu ya, handling istri sama anak-anak. Akhirnya cari cari hiburannya gitu ya, rilisnya, painkillernya gitu dengan berselingkuh gitu ya, karena seru gitu ya, ngobrol sama orang gitu ya, nggak harus komit, terus ketemu sekali terus udah gitu ya. Jadi nggak banyak tanggung jawab yang harus ditunaikan gitu ya. Dia cuma dapat kesenangan aja, tapi setelah itu dia nggak harus bertanggung jawab apa-apa. Nah itu satu satu contoh gitu ya yang aku temukan seperti itu gitu. Untuk yang lain sih karena faktornya lebih karena komunikasi gitu ya. Aku nggak ngerasa didengar, aku nggak ngerasa kebutuhanku dipenuhi oleh pasanganku gitu ya. Jadi itu memang ya beda lagi tuh penyebabnya gitu ya. Karena memang komunikasinya nggak bagus sama pasangan, ya dapat perhatian dari tempat lain, nah kepincut lah gitu Ya. sih Mbak. Oke, menarik ya. Wah, ini ternyata banyak ya Mbak kasus yang Mbak Anissa tangani ya, variasi-variasinya lumayan ya. Unfortunately banyak banget Mbak kasus perselingkuhan gitu ya, dari yang usia pernikahan masih muda banget sampai yang udah lama gitu ya, ternyata nggak luput dari perselingkuhan gitu. Jadi ya di satu sisi ya prihatin juga ya gitu ya. Di sisi lain senangnya karena mereka masih mau datang dan berusaha untuk memperbaiki pernikahannya gitu. Betul, betul. Iyalah, sampai mencari tenaga kesehatan itu kan salah satu step ya buat ini. Tuh, Baik. tuh. Ada pertanyaan dari Ashadi. Apakah bisa dilakukan deteksi dini terkait gejala selingkuh? Maksudnya gejala kalau orang itu berselingkuh gitu atau mencegah perselingkuhan terjadi? Ya kayak, oh ini kayak alarm gitu loh. Sebelum bener-bener nabrak kan bunyi dulu tuh gitu. Atau ada kayak gitu tuh Mbak? Oh, aduh kalau ada ininya ya, apa namanya, alatnya enak banget tuh. Tapi gini sebenarnya, kalau dilihat-lihat sih,
ya pasti ya kita ketika kita menikah kita tidak berharap ada kejadian ini gitu ya dalam pernikahan kita atau dalam hubungan kita gitu. Jadi daripada sibuk gimana caranya deteksi dini, mendingan sibuk merawat hubungannya aja gitu ya, supaya perselingkuhan ini tidak perlu terjadi gitu. Karena Oh, mungkin kalau jadinya kita fokus sama deteksi dininya gitu ya, jadi kan kita kayak satpam ya, ini ada yang nyolong nggak ya malam ini, ada rampok nggak ya, dan segala macam. Dan itu akan membuat kita cemas gitu. Jadi menurut saya lebih baik energi yang kita miliki itu kita curahkan untuk merawat hubungan kita, karena perawatan hubungan itu kan daily daily effort ya gitu ya, satu usaha yang diusahakan setiap hari gitu ya, dilakukan setiap hari walaupun kecil-kecil tapi selalu ada gitu. Jadi harapannya kalau kita invest more on our relationship gitu ya, itu akarnya akan makin kuat dan mencegah kepuasan kita akan hubungan itu juga makin baik gitu ya, dan mencegah nggak perlu berselingkuh karena ya udah saya juga happy aja kok sama pasangan saya gitu. ya, udah Gitu. bahagia. Tapi kalau iya, tapi kalau misalnya ya biasanya sih ada perubahan perilaku ya tentunya gitu ya. Kalau kalau mau lebih waspada gitu ya, mungkin ada perubahan perilaku yang tadinya nggak sering pulang malam jadi sering pulang malam, jadi sibuk sama dulu nggak gitu sibuk sama gadget, sekarang sibuk sama gadget, protektif banget. Itu sih biasanya perilaku-perilaku yang muncul gitu ya. Cuma menurutku sih kalau itu tidak terjadi gitu ya, yaitu energinya mendingan dipakai buat merawat hubungannya aja deh gitu. Betul, betul. Karena juga nanti kan kayak jadinya hidup dalam ketakutan ya. Ya kan? Karena selalu memikirnya tuh yang negatif gitu. Negatif, betul. Gitu, kayak tadi analogi takut kecolongan itu. Jadi Mm-mm. daripada takut dalam selalu ketakutan, ya lebih baik bener alihin ke yang justru gimana supaya bisa hidup lebih nyaman, lebih bahagia, lebih sweet gitu ya. Oh, Mm-mm. 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 ada pertanyaan yang menarik nih Mbak dari Mbak Imelda. Sebenarnya Mbak cerita sih, cuman aku jadi bertanya-tanya juga. Sebenarnya kalau hubungan itu dikatakan bahagia gitu ya, sebenarnya bisa nggak di perselingkuhan kalau hubungannya bahagia? Ternyata ada aja tuh pasangan bahagia yang tiba-tiba pasangannya berselingkuh gitu. Ya ini Mbak Imelda cerita, Uh, Mbak aku yang keluarganya seems sweet, punya selingkuhan bukan hanya satu bahkan sampai 3 sekaligus. Ya Wah. ampun, Ibu, Bapak, Ibu. Berarti terlatih sekali tuh ya menjaga hubungan paralel gitu sekaligus. Loh, Mbak. Uh, nah, Selingkuhan, it, orisinil. nah pertanyaannya beneran bahagia apa enggak? Karena ada orang-orang yang kayak hubungannya bahagia gitu ya. Apalagi kita cuma observasinya di sosmed doang gitu ya. Kita nggak tahu di dalamnya gimana. Kita nggak ada hubungan, atau mungkin misalnya ya bahagia cuman ternyata ada komunikasi yang nggak jalan, nggak pernah berantem. Terus yang satu ngalah aja, iya aja deh, iya aja deh, iya aja deh gitu ya. Kesannya nggak pernah berantem besar, nggak pernah heboh gitu ya, tapi ya udah akhirnya nyari jalan keluarnya ke hubungan lain di luar pernikahannya gitu. Jadi pertanyaannya beneran bahagia apa enggak gitu. Karena kalau misalnya bahagia yang dilihat di sosmed, aku sudah tidak percaya sosmed sekarang gitu ya. Orang pasti akan nampilin yang terbaik-terbaik aja gitu. Jadi belum tentu gitu ya. Belum tentu kayak couples yang keluar negeri terus keluar kota terus selalu berduaan apa segala macam. Oh, jangan-jangan pencitraan juga. Gitu. Jadi pertanyaanku sih beneran bahagia apa enggak nih gitu. Karena bisa jadi apa ya? Bisa jadi kemanisannya itu untuk menutupi perilaku lainnya gitu. Dan bisa jadi si pasangan ini menerima kemanisan pasangannya karena
ya udah kalau gue pisah sama dia, gue juga tergantung nih sama orang ini. Kalau gue pisah nanti gue nggak punya duit, nanti anak-anak gimana gitu. Jadi ya udah deh, biarin aja dia selingkuh. Yang penting gue dapet nafkah. Ada juga loh Mbak yang kayak gitu-gitu gitu. Ya, Oh, betul. jadi bisa banget. Terus ada lagi ya misalnya kayaknya pasangan ini bahagia-bahagia aja, cuman kayak misalnya salah satunya ada kesempatan misalnya. Oh, digoda-godain gitu ya. Aduh, gue lagi stres banget ya deh kerjain aja gitu misalnya. Ya itu jadi benar-benar nggak bisa, bukan single factor ya jadinya gitu. Bisa macem-macem banget gitu yang hal yang menyebabkan seseorang tuh akhirnya berselingkuh gitu. Iya, iya, iya. Oke, aku terus scrolling pertanyaan-pertanyaan ya teman-teman ya. Eh, Cara menghilangkan trauma untuk orang yang punya trauma dengan role model yang tukang selingkuh. Karena itu berpengaruh sama kehidupan rumah tangga. Oh, oke. Jadi mungkin misalnya orang-orang terdekatnya juga pernah berselingkuh gitu ya? Mungkin ya aku cara menghilangkan trauma untuk orang yang punya Hmm. trauma. Iya mungkin ya orang Ya. dekat, mungkin bapak, ibu gitu ya, Mm-mm. ibu, terus dianya jadi kayak apa aku nanti akan berselingkuh juga gitu kali ya. Nanti apakah pasanganku juga akan berselingkuh gitu kan? Jadinya udah udah punya kecemasan tersendiri karena ngelihat kok pernikahan orang terdekat ini nggak happy karena ada perselingkuhan gitu kan. Sebenarnya sih kalau misalnya mau tuntas ya, ya ikut psikoterapi gitu. Karena yang namanya trauma kadang-kadang apalagi itu terlalu dalam gitu, nggak bisa kita beresin sendiri. Kita butuh bantuan orang lain, butuh ditemenin gitu. Biar bagaimanapun juga mengobati luka itu nggak selalu gampang dan nyaman untuk dilakukan gitu ya. Bisa jadi itu sangat, aduh, ngorek-ngorek luka itu kan nggak enak banget gitu. Tapi kalau ada yang nemenin, ada yang memandu gitu ya, ada orang yang dengerin kita, itu mungkin akan membuat prosesnya akan lebih mudah untuk dijalani. Ditambah misalnya dengan teknik-teknik terapi yang cocok sama kita gitu ya, kita akan lebih mudah untuk recover gitu sih. Hmm. Karena ya betul berpengaruh sama kehidupan rumah tangga karena itu mengubah pola pikir kita terhadap pernikahan loh gitu. Hmm. Itu mengubah sudut pandang kita terhadap lawan jenis juga gitu. Semua laki-laki itu nggak bisa dipercaya misalnya, padahal enggak gitu, tapi dipukul rata. Jadinya ya udah deh nikah sama siapa aja terserah. Nah, jadi akhirnya pengambilan keputusannya nggak matang. Ya iyalah ya rumah tangganya juga jadi nggak baik-baik aja misalnya kayak gitu. Jadi bagus banget kalau kita punya awareness itu gitu ya. Aduh kayaknya aku dulu nih terpengaruh banget deh sama perselingkuhan orang tuaku misalnya gitu ya. Ya, Jadi aku ya, jadi kayak cemas banget nih gitu dalam pernikahan. Ya udah deh, ya itu tadi self healing gitu ya, ya. ya, Self ya. healing atau ya ketemu sama profesional gitu yang bisa membantu kita untuk memproses si rasa traumanya itu. Hmm. Aku tuh semakin sering ngobrol sama dirimu tuh semakin ini loh Mbak. Reflektif itu penting banget ya. Maksudnya buat Hmm. kita diri kita gitu. Kemudian jadi kayak tadi kan ada yang tadi nanya gitu ya. Itu Hmm. kan salah satu hal dari dia merefleksikan karena kan belum kejadian gitu. Dia Hmm. dia Hmm. mungkin nggak ya aku ya kayak itu akan mempengaruhi cara pandangku dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita aware, kita melakukan refleksi, Hmm. kemudian kita aware dan karena kita aware kita jadi kayak tahu apa apa aja nih yang harus saya antisipasi, kurang lebih seperti itu ya. Bukan hanya buat selingkuh, bisa buat yang lain-lain juga tuh. Hmm. Menarik. Eh, kalau selingkuh berulang, nah ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau selingkuh berulang, Hmm. kapan harus give up? Hmm. Kita yang tentukan batasannya gitu. Yang jelas pertama kita harus menghargai diri kita sendiri juga gitu ya. Hmm. uh, Kalau orang berani melakukan kesalahan yang sama berkali-kali terhadap diri kita gitu ya, berarti pertanyaannya dia masih respect gak sih sama kita, sayang nggak sih, kena, atau kita juga bisa cari tahu gitu ya penyebabnya di mana gitu ya. Kalau dia mau work on that problem gitu ya, mau apa namanya mengusahakan supaya itu tidak terulang lagi, ya kita bolehlah silahkan memaafkan. Tapi kalau misalnya enggak gitu ya, kalau misalnya ya udah berulang 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 terus, berarti kan itu
kita sudah tidak diperlakukan dengan hormat gitu. Nah, pertanyaannya mau sampai kapan tidak diperlakukan dengan hormat, gitu aja kan? Gitu. Jadi kita yang set limitnya menurutku gitu. Ada orang yang yaudah sekali cukup, nggak lagi gitu ya. Ada orang yang sekali maafin, kedua kali maafin gitu, ketiga kali nggak lagi gitu. Tapi itu tergantung kita nih gitu. Apa namanya, sampai kapan nih kalau misalnya orang itu tidak menunjukkan itikat baik misalnya gitu ya. Terus habis itu ketika ketahuan minta maaf tapi juga nggak komit misalnya gitu. Ya sudah, menurutku sih apa yang harus dibela-belain gitu. Kan kita juga harus menyayangi diri sendiri ya. Iya, betul. Aku tuh juga pernah punya referensi gini loh, Mbak. Karena dia sakit hati dan itu mungkin berulang gitu ya, akhirnya dia juga jadi selingkuh juga gitu. Karena kayak balas dendam gitu. Iya. Tapi kan kita jadi ikut-ikutan gak sehat ya. Iya, betul banget. Jadi ya memang ya itu batasannya di kita gitu ya. Jadi ya lagi ini sangat very individual. Pertanyaan berikutnya, orang seperti apa yang pantas dimaafkan setelah selingkuh? Bagaimana hati yang susah percaya lagi sementara pasangan tidak mau terbuka perihal isi HP-nya? Oke. Ini udah ya soal ngecek handphone ya. Aku tuh sebenarnya pelik. Makin berat loh, Mbak. Terasa nggak sih hatinya jadi berat? Padahal tadi waktu kita lumayan ringan ya. Aduh, besok. Padahal judulnya udah dibikin ringan banget loh ya. Aduh, aku sampai keringetan. Iya, orang seperti apa yang harus dimaafkan setelah selingkuh dan bagaimana mengobati yang susah percaya lagi. Tidak mau terbuka perihal isi HP-nya. Oke. Sebenarnya ketika kita, aku ngomongnya menikah ya, karena menikah itu udah komitmennya udah jauh lebih serius gitu, dan ketika perselingkuhan terjadi mungkin akan lebih sulit untuk memutuskan udah pisah aja gitu ya, karena ya lebih banyak mungkin yang dipertaruhkan gitu ya ketika kita sudah menikah. Ketika kita menikah sebenarnya masing-masing orang, pasangan ini tetap punya privacy sih gitu ya. Jadi emang saya pribadi nggak pernah ngecek apa handphone suami saya gitu ya. Misalnya suami saya juga nggak pernah ngecek handphone saya, tapi ya karena kita saling percaya ya udah gitu ya, gitu. Jadi tapi biasanya orang yang ngecek itu berarti sudah ada kecemasan tersendiri gitu ya. Bakal apa nih gitu. Jadi apakah memang sebelumnya sudah pernah kejadian misalnya gitu ya. Atau kalau misalnya secara berkala mau yuk tukeran handphone gitu ya, aku pengen lihat isi handphone kamu pengen lihat isi handphone aku, silahkan ya, nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang jelas kadang-kadang gitu ya, kita juga hati-hati juga nih sama kecemasan kita sendiri gitu. Jangan sampai justru kecemasan kita lah yang membuat hubungannya jadi nggak baik-baik aja, terus pasangan kita jadi kabur gitu ya. Aduh, ini orang curiga mulu gue selingkuh, lama-lama gue selingkuh beneran deh gitu misalnya. Aduh, jadi ya itu gitu ya. Kita juga mesti hati-hati juga tuh sama apa yang sama treatment kita sama pasangan tuh udah tepat atau belum gitu ya. Itulah pentingnya kenapa kita harus komunikasi, merawat hubungan gitu, supaya nggak harus ya gitu ya, nggak harus melalui cobaan seperti ini. Benar. Ya. Kalau aku tuh membaca pertanyaan Mbak Halimah ya, aku ini langsung asumsi aja nih. Itu berarti kayaknya pernah terjadi pengalaman yang tidak mengenakan ya, karena kan jadi akhirnya jadi yang tadi Mbak soal yang alarm itu kan, karena dia mungkin pernah ada kekecewaan, terus khawatir gitu. Terus pasangannya kok kayaknya nggak mau terbuka, jadi gimana saya harus percaya lagi sama kamu nih kalau kamu kayaknya menutup-tutupi gitu kan.
Tapi benar kata Mbak tadi, kata Mbak Anissa bahwa ya itu tadi terjadi kesepakatan kan. Kalau memang ya asumsiku benar ya bahwa ini pernah terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, berarti kan harusnya ada fase rekonsiliasi tuh ya ketika dibicarakan. Kemudian apa nih kesepakatan barunya, apa komitmen barunya dan seterusnya. Nah, dan kalau memang itu menjadi bagian yang disepakati kayak tadi Mbak bilang, ada 1 bulan sekali kita saling tukar handphone misalnya ya. Nah, itu mungkin ini ya apa namanya seperti itu. Ya aku juga sih, aku juga nggak nyaman sih handphone dibuka-buka. Iya kan gitu. Walaupun nggak ada apa-apa loh, walaupun nggak ada apa-apa, tapi 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 memang itu kan privacy. privacy bener. Jadi kita tuh kayaknya apa? Ada memang hal-hal yang it's our things gitu ya. Apa yang kita pikirin tuh kita pikirin, apa yang ini, jadi itu kayak private gitu. Dan kita pilih gitu ya, kapan saya mau membuka itu, kepada siapa saya membuka itu. Jadi itu hak saya gitu. Dia itu kan. Ya, ya menarik. Oke, kayaknya orang yang suka selingkuh tuh perlu dikasih cap di dahinya. Ya nggak bisa terhapus. Tahu nggak sih, kok aku jadi mikirnya kayak ngecap kuda ya. Aduh. Kayaknya dalam nih ya. Biar langsung ketahuan. Ada yang bilang punya goal bersama bisa mencegah selingkuh. Nah, ini menarik nih Mbak. Itu gimana Mbak Ani? Oke. Kalau misalnya kita punya goal bersama, mungkin ya akhirnya kan kita jadi apa ya, lebih fokus gitu ya sama pasangan. Nggak berdiri sendiri-sendiri gitu loh Mbak. Gitu. Kadang-kadang yang bikin perselingkuhan terjadi karena ini berdua sibuk sendiri-sendiri dengan dunianya masing-masing gitu. Akhirnya kita lupa bahwa kita juga harus tetap menjalin komunikasi sama pasangan apapun kesibukan kita masing-masing gitu ya. Saya kerja misalnya, suami saya kerja atau istri saya kerja gitu. Tapi at the end of the day kalau kita punya goal bersama, kita jadi punya dipaksa gitu ya, dipaksa untuk ngobrol lagi, untuk gimana nih, mau kita apain nih, ini anak-anak gimana nih, atau goalnya apa sih gitu ya, atau punya bisnis bareng dan segala macam. Akhirnya kan kita spend more time together gitu ya sama pasangan kita, dan mungkin itu bisa jadi sarana untuk kayak itu tadi, merawat hubungan akhirnya gitu ya. Bisa aja sih, bisa aja gitu, asal ya itu tadi tetap aja komunikasinya gitu kan, komunikasinya tetap dibikin lancar gitu ya, 2 arah gitu, nggak cuma 1 arah doang, kayak kesannya komunikasi padahal cuma telling gitu ya, bukan communicating gitu misalnya. Hal-hal kayak gitu sih bisa aja jadi sarana untuk kita menghabiskan waktu lebih banyak sama pasangan juga gitu. Ya, jadi memang tujuannya adalah tadi ya merawat hubungan gitu. Salah satunya ya bisa dengan punya goal bersama dan seterusnya gitu. Teman-teman ada pertanyaan yang mungkin kayaknya berulang. Nanti tenang aja, sesi ini kita record dan kita post ke Instagram Demi Kita. Jadi teman-teman bisa lihat lagi kayak misalnya pertanyaan mengenai apakah dipengaruhi oleh faktor genetik, itu pernah sebelumnya kita bahas ya. Jadi aku mohon izin untuk aku skip. Mencoba untuk mempertahankan dan membenahi hubungan setelah pasangan ketahuan melakukan yang berulang 5 kali. Tapi ada pihak yang menjudge seolah saya menormalisasi kelakuannya. Ada ini terlalu riuh nih, orang yang komentatornya penonton bola riuh rendah di situ. Yang satu bilang, oh kayaknya kok diterima-terima aja gitu ya, kayak tadi ya Mbak. Udah digituin gitu ya, kasarnya gitu ya, kayak gitu. Tapi yang satu lagi ya jadi dilema banget Kak. Nah ini gimana nih Mbak, ini kayaknya pasti banyak nih yang ngerasa kayak gini. Pasti ada alasan kenapa kita mau bertahan walaupun 5 kali diselingkuhin gitu ya, dan mungkin cuma kita yang tahu alasannya kita. Kalau kita tahu alasan kita itu sudah benar dan tepat untuk kita sendiri, ya udah, berarti komentar orang nggak usah didengerin gitu kan. Tapi kita juga perlu evaluasi nih, apakah alasannya sudah tepat atau belum untuk menerima kembali setelah 5 kali berselingkuh
gitu kan. Pertanyaannya kenapa sih sampai kejadian 5 kali? Berarti kan upaya yang dilakukan selama 5 kali perselingkuhan gitu ya, upaya untuk memperbaiki hubungan itu belum tepat metodenya. Ibaratnya bocor di mana yang ditambal yang di mana gitu kan. Jadi tetap aja bocor lagi gitu. Karena sebenarnya bocornya itu bukan di situ gitu. Nah, berarti kalau mau kali ini gitu ya, misalnya mudah-mudahan udah nggak terjadi lagi ya, tapi kalau misalnya mau upayanya lebih tepat, mungkin kita memang butuh pendapat profesional gitu, karena udah 5 kali gitu ya, jadi mungkin bisa jadi lukanya ini udah nggak bisa disembuhin sendiri gitu loh Mbak, harus ada orang lain yang membantu gitu, menelaah apa yang membuat ini berulang. Jadi ibaratnya kita sakit kepala, kita minum paracetamol, ibuprofen gitu ya. Tapi sakit kepalanya muncul lagi, berarti nggak bisa dikasih sekedar pereda nyeri gitu. Tapi kita harus cari tahu nih sakit kepalanya kenapa sih? Apakah karena tekanan darah tinggi gitu ya misalnya? Apakah kecapean aja? Apakah ada tumor gitu ya? Nah itu yang kita butuh professional opinion gitu ya. Kita butuh profesional untuk menelaah gitu ya sebenarnya akarnya di mana sih. Nah akarnya itu yang mesti dibenerin, bukan perilaku selingkuhnya, karena kalau akarnya dibenerin, perilaku selingkuhnya juga biasanya juga bisa berhenti gitu. Betul. Aku tuh ini banget loh, aku in favor banget buat orang kalau mau nanya pendapat tuh pergilah ke ahlinya. Bener, maksudnya orang yang memang bisa kayak kasih kita apa ya, pandangan gitu ya, cara memandang yang beda dan seterusnya gitu. Banyak orang memang sih sering sekali memberikan pendapat tanpa diminta. Banyak sekali sih itu. Jadi ya kita juga harus ya semoga tetap berjiwa besar ya untuk bisa apa namanya, fokus aja deh mendengarkan yang memang pantas buat didengar gitu. Aku aware bahwa kita sudah jam 8 malam nih Mbak. Oh udah ya? Ih nggak kerasa dirimu kalau ngobrol sama Mbak Dinar. Iya, aku kasih satu pertanyaan lagi deh nih, atau 2 ya, sekali aja deh tinggal dia bisa. Aduh banyak ternyata 3. Nggak bisa dia. Iya, ini soal ada yang nanya gini, banyak orang yang selingkuh tuh playing victim loh, melempar kembali seolah-olah kesalahan ada pada yang lain. Tapi itu kayak bukan pertanyaan ya, statement. Terus selingkuh ya, tapi keluarga utuh. Gimana itu Mbak? Selingkuh ya, tapi keluarga tetap harus utuh. Maksudnya itu dia sesuka-suka gitu selingkuh, tapi nggak mau dicerain juga gitu pasangannya gitu ya? Iya, mungkin ya. Ya lagi lah dirinya ya. Itu sebatasan diri Anda gitu, mau sampai sejauh mana itu. Jika seorang suami selingkuh lebih dari 3 kali, yang harus dilakukan istri memaafkan kembali demi anak atau menyudahi hubungan untuk menjaga mental seorang istri. Oke, itu pertanyaan terakhir. Ini kayaknya ada mungkin kalau Mbak mau satu statement, satu penjelasan terakhir boleh nih Mbak. Intinya kayaknya kan kalau aku lihat di sini ada pola yang berulang, kayak aku udah maafin sekali, maafin 2 kali gitu ya, maafin 3 kali. Terus udah karena aku sadar sih ketika kita dalam sebuah hubungan, apalagi hubungan pernikahan, itu kan banyak banget ya faktor yang harus dikonsider. Ada anak-anak, ada berapa tahun sudah menikah atau sudah menikah, itu semua itu banyak faktor-faktornya. Nah jadi kalau Mbak bisa apa ya, memberikan pesan terakhir nih untuk yang polanya sudah berulang, walaupun kita udah membahas tadi ya Mbak, paling yang bisa ditambahkan lagi nih Mbak buat teman-teman kita yang nonton pada malam ini. Balik lagi, kita perlu tahu gitu ya akar masalahnya di mana. Kalau udah lebih dari sekali gitu ya ada yang berulang, berarti apakah ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu tadi kan akarnya di mana nih gitu. Kalau selama ini berusaha untuk memperbaiki tapi ternyata sasaran yang nggak tepat, ya percuma gitu ya. Dia akan berulang lagi gitu, karena masalah pernikahan tuh nggak cuma di satu orang. Misalnya perselingkuhan gitu ya, masalahnya bukan orang yang berselingkuh aja gitu. Kita juga orang yang diselingkuhi juga harus ketika berupaya untuk memperbaiki hubungan, itu upayanya sama-sama gitu ya.
di bagian saya mana yang harus diperbaiki, di bagian pasangan saya mana yang harus diperbaiki, kerja sama-sama dan harus tepat gitu sasarannya gitu ya. Yang mana yang harus diperbaiki itu harus tepat gitu. Sehingga itu tidak berulang lagi. Nah, memaafkan atau demi anak atau menyudahi hubungan. Nah, kalau misalnya suami istri nggak bisa memperbaiki hubungannya gitu ya, saya nggak pernah menyarankan bertahan demi anak. Karena kebahagiaan anak-anak kita itu berbanding lurus sama kebahagiaan pernikahan bapak ibunya gitu. Jadi kalau misalnya bertahan demi anak, terus udah berhenti di situ aja, nggak bisa gitu. Anak juga jadi korban karena bapak ibunya berantem terus juga anaknya ngeliat gitu ya. Jadi aku punya beberapa klien yang bilang, aku tahu kalau ayah sama ibu tuh nggak rukun sebenarnya kalau mereka udah mau pisah dan sebagainya, tapi kenapa sih mereka nggak cerai aja gitu ya, katanya demi aku gitu ya, tapi menurut aku mereka nggak, dengan mereka menikah juga aku nggak happy gitu. Jadi itu kita juga perlu tahu gitu ya, jadi harus bertanggung jawab juga ketika kita memutuskan untuk tetap mempertahankan hubungan pernikahan, ya maksimalkan juga usahanya untuk memperbaiki kualitas pernikahannya supaya anaknya juga happy. Tapi kalau nggak bisa gitu ya, ya udah nggak apa-apa berpisah, misalnya co-parenting gitu ya, mungkin anaknya akan jauh lebih happy gitu. Jadi yang bikin anak happy itu bukan bapak ibunya bukan semata-mata bapak ibunya menikah atau enggak, tapi bagaimana kualitas hubungan bapak ibunya juga gitu. Iya sih Mbak, benar. Karena kadang-kadang tuh kalau nggak selesai ya, jadinya tuh sindir-sindiran gitu di dalam rumah tangga. Perang dingin gitu kan. Perang dingin. Ya kalau meledak oke lah ya, langsung wah gitu kan. Terus kalau nggak sindir-sindiran. Kalau nggak saling menghina. Bisa juga kan tuh. Kayak apa namanya, jadi anak juga akhirnya jadi kayak ngelihat itu, dan itu mungkin jadi kayak dinormalisasi. Akhirnya menjadi seperti yang tadi kita bahas ya, ada pola-pola warisan dari orang tua, dari yang akhirnya menjadi role model, kemudian dilanjutkan. Oke, waduh, teman-teman, dengan sangat berat hati, saya harus menyudahi. Sebenarnya aku senang banget loh ngobrol sama Mbak Nisa. Kayaknya aku ngebayangin kalau kita nggak dibatasin jam, aku bisa ngobrol lama banget sama dirimu. Semalam suntuk ya, kayak wayang. Oh, wayang 3 malam, Mbak? Oh, 3 malam, oh ya. Aduh, aku nggak kuat deh kalau itu. Ya, moga-moga kita ketemu lagi ya Mbak Nisa. Besok nggak praktek nggak besok? Ada 2 klien. Udah praktek. Tadinya aku mau bilang have a good weekend, tapi ternyata jadi ya. I'm good. Oke, teman-teman, itu buat malam ini, terus belajar, apa yang aku bisa sampaikan bahwa sesuai dengan spirit tadi demi kita, kita pengen supaya setiap orang itu bertanggung jawab terhadap proses belajar dalam dirinya masing-masing gitu, dan kita ada tenaga-tenaga ahli yang kita coba koneksikan, kita coba hubungkan dengan teman-teman semua, sehingga teman-teman juga tahu ketika ingin mencari bantuan, kadang-kadang kita perlu kok untuk mencari pendapat-pendapat yang apa ya, pendapat pihak orang lain yang lebih jernih gitu ya, yang sudah belajar ilmunya juga gitu kan, dan punya variasi pengalaman sehingga bisa narik pola yang mungkin bisa cocok buat kita dalam mengidentifikasi bocornya di mana, terus apa yang harus gue lakukan kalau gue mau on dan seterusnya. Tadi banyak banget yang kita bahas Mbak, dari mulai bahwa mungkin aja ini ada masalah tentang memang kepribadian gitu ya, ada proses perkembangan diri yang nggak selesai ketika remaja, ketika dewasa muda dan seterusnya, dan terbawa terus. Nah ini kan berarti perlu lagi-lagi tenaga ahli buat bisa mengidentifikasi itu, karena lukanya sama aja, mau luka batin, mau luka beneran luka fisik, itu ya basically luka gitu. Dan aku tangkap juga tadi Mbak, dan ini sering kelewat, adalah bahwa trauma itu terjadi pada orang yang diselingkuhin, dan itu juga perlu proses healing gitu ya. Maksudnya bukan hanya sekedar memaafkan terus move on, enggak, tapi juga perlu proses untuk lebih jauh dari itu, lebih dalam dari itu. Jadi itu aku Mbak, boleh nggak aku nambahin satu aja? Mau dua? Buat orang
buat orang yang berselingkuh gitu ya, kadang-kadang mereka nggak sabar gitu ya menjalani proses ketika pasangannya itu berproses healing juga, karena kan ketika misalnya habis perselingkuhan terjadi gitu ya, si orang yang diselingkuhi ini kan banyak investigasi, banyak tanya, connecting the dots gitu ya, terus kayak nyusun puzzle, oh berarti tadi dia begitu begitu gitu, terus ditanya lagi, dikonfirmasi. Itu sesuatu yang kalau misalnya komit nih mau dimaafkan dan minta maaf dan dimaafkan, ya si orang yang melakukan juga harus sabar tuh menghadapi proses itu, proses di mana dia harus diinvestigasi dan segala macam gitu, karena ya itu konsekuensi gitu, dan itu respon yang sangat wajar gitu dari orang yang diselingkuhi gitu. Nah, aku menemukan beberapa orang yang melakukan perselingkuhan itu nggak sabar dengan proses itu. Kenapa sih masih ditanya lagi? Kan aku udah minta maaf gitu. Nah, itu kita juga mereka juga harus bersabar dengan proses itu gitu, bahwa ya udah aku salah, kalau istriku atau suamiku masih tanya-tanya lagi, aku jahat, memang aku harus jawab gitu, apapun resikonya ya gitu, tapi harus bersabar juga dengan respon-respon pasangannya gitu, yang mungkin membuat dia tidak nyaman. Tapi karena dia sudah komit untuk minta maaf, ya sudah gitu ya, memang mau nggak mau dijalanin. Menurut aku itu juga satu poin yang harus diingetin juga gitu ke pasangan-pasangan. Iya, iya. Thank you banget Mbak, ilmunya banyak banget malam ini. Teman-teman silahkan kalau mau dilihat lagi percakapan yang bosen. Aku juga nggak bosen, rasanya aku pengen sampai 2 malam. Tapi Mbak Anissa gimana dong ya? Capek dong nanti aku. Baiklah, selamat istirahat. Kita sudahi dulu ya. Thank you. Nanti Thank you so much Mbak. Sama-sama, aku juga terima kasih. Dan terima kasih juga buat semua yang udah nonton ya. Yes. Oke, semuanya. Dadah semua, sehat selalu. Bye Mbak Dinar, pamit ya. Bye Mbak Anissa. Yeah.